Halo semuanya, jumpa lagi di channel Di Sini Ada Film. Kali ini saya mau ngebahas nih guys mengenai artis Kim Go Eun. Artis yang mulai terkenal sejak dia membintangi serial drama Korea Goblin dan juga King Eternal Monarchs. Nah, kali ini kita mau ngebahas mengenai film-film lepasnya dan bukan film drakornya. Bahkan ada yang untuk dewasa. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, serta nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video dari saya. Dan follow juga Instagram nonton.film.yuk karena di sini kalian akan mendapatkan banyak sekali informasi menarik nih guys. Ada informasi film terbaru, film terbaik, dan juga segala hal mengenai dunia artis. Oke, kita langsung aja ke film Kim Go Eun yang pertama ada di tahun 2019 berjudul Tune In For Love. Film ini bercerita mengenai seorang wanita penjaga toko kue yang diperanin Kim Go Eun, di mana ia kedatangan seorang pria yang ia curigai bahwa dia baru aja keluar dari penjara. Akhirnya pun mereka ngobrol dan semakin dekat nih guys. Bahkan si pria ini ikut bekerja di toko roti milik si wanita ini. Dikarenakan kondisi Korea yang kian memburuk, toko roti mereka ini akhirnya harus tutup guys. Kemudian waktu berlanjut dan mereka terpisah dengan jalan hidup mereka masing-masing hingga kembali dipertemukan. Film yang kedua ada film thriller yang diperani juga oleh Lee Min Ki, yaitu Monster tahun 2014. Diceritakan mengenai kakak beradik yang hidupnya susah, di mana si kakak ini diperanin oleh Kim Go Eun. Suatu ketika mereka ini kedatangan anak kecil yang sedang minta tolong. Si anak ini sedang dikejar-kejar oleh psikopat nih guys. Akhirnya kakak beradik yang sering diasingkan oleh masyarakat ini menolong si anak tersebut dari kejaran si psikopat. Film-film yang mengusung tema psikopat gini pasti akan membuat kita deg-degan guys. Tidak ketinggalan film monster yang satu ini. Film Kim Go Eun berikutnya ada Coin Locker Girl tahun 2015. Film ini bercerita mengenai seorang bayi yang ditemukan di loker kereta api, akhirnya dirawat oleh seorang wanita yang merupakan salah satu pimpinan organisasi kejahatan nih guys. Si anak ini kemudian dibesarkan dan ketika ia sudah mulai beranjak remaja, ia dilatih menjadi debt collector. Suatu ketika ia mendapatkan sebuah tugas untuk menagih dan menyakiti seorang pria yang diperanin oleh Park Bo Gum. Tapi ternyata si wanita ini malah mengurungkan niatnya. Mara bahaya pun datang menghantui mereka. Film berikutnya dikhususkan bagi kalian yang udah cukup umur guys, karena film ini benar-benar mengundang. Berjudul A Muse tahun 2012. Bercerita mengenai seorang penyair senior dan seorang profesor, di mana dia ini memiliki seorang anak didik yang juga seorang pria, di mana suatu ketika mereka kedatangan seorang siswi yang akhirnya ikut merawat sang profesor. Si profesor dan juga anak didiknya lambat laun mulai menyukai si siswi yang diperanin oleh Kim Go Eun ini. Dan akhirnya mereka pun menjadi berebut dan terjadilah cinta segitiga. Film ini menampilkan banyak adegan yang hanya boleh ditonton bagi kalian yang udah cukup umur guys. Bahkan sempat menuai kritik karena Kim Go Eun saat itu benar-benar menampilkan yang begitu menggoda. Film berikutnya kita ke film action dari Kim Go Eun berjudul Memories of the Sword tahun 2015. Film ini bercerita mengenai 3 pendekar pedang di mana mereka bersatu untuk melawan pemberontakan terhadap sang raja yang semena-mena. Tapi suatu ketika salah satu dari mereka berkhianat dan malah bergabung dengan si raja. Temannya yang lain terbunuh dan sisanya yang satu ini akhirnya membesarkan seorang anak temannya yang terbunuh tersebut dengan harapan ketika dia sudah dewasa bisa membalaskan dendam ayahnya. Ini dia Memories of the Sword yang juga diperanin oleh Lee Byung Hun. Film berikutnya ada film hangat yaitu Canola tahun 2016. Film ini bercerita mengenai seorang anak di mana dia kehilangan orang tuanya dan akhirnya dibesarkan sendiri oleh neneknya. Tapi suatu ketika si anak ini hilang nih guys.
12 tahun kemudian mereka kembali bertemu. Tapi ternyata si anak ini telah tumbuh dalam dunia kejahatan, bahkan memiliki masa-masa yang suram. Si nenek ini kemudian berusaha untuk mengembalikan kehidupan sang cucu dengan lebih baik lagi. Film ini benar-benar menyentuh hati, jadi kalian bisa tonton tapi siapin mental ya. Takutnya kalian akan nangis nonton yang satu ini. Film berikutnya ada Sunset in My Hometown tahun 2018. Film ini menceritakan mengenai seorang pria yang bercita-cita sebagai rapper hingga akhirnya ia meninggalkan ayahnya setelah terjadi perseteruan di antara mereka. Si pria ini mengikuti audisi tapi selalu gagal nih guys, bahkan selama 6 tahun berturut-turut. Ketika ia tengah menghadapi kegagalannya yang ketujuh, ia mendapatkan telepon dari kampung halamannya yang menyebutkan ayahnya ada di rumah sakit. Ia pun kembali ke kampung halamannya dan bertemu dengan teman masa sekolahnya dulu yang diperanin oleh Kim Go Eun. Ia pun menjadi gundah apakah tetap ingin meraih impiannya ataukah kembali ke kampung halamannya dan tinggal di situ. Berikutnya ada The Advocate: A Missing Body tahun 2015. Film ini menceritakan mengenai seorang pengacara dan jaksa yang sedang menangani sebuah kasus pembunuhan di mana seorang pria dituduh membunuh seorang wanita, tapi mayat dari wanita tersebut tidak ditemukan. Mereka curiga bahwa kasus ini merupakan rekayasa dari orang-orang yang berkuasa nih guys, dan mereka pun berusaha untuk menguak kasusnya yang justru membahayakan nyawa mereka. Berikutnya ada Never Die Butterfly tahun 2013. Film ini bercerita mengenai persahabatan di mana Kim Go Eun tidak berperan sebagai pemeran utama nih guys di film ini. Dia hanya sebagai pemeran pendukung, dia berperan sebagai seorang wanita yang hadir di tengah-tengah persahabatan kedua pria. Dan yang terakhir ada Hero. Film ini masih coming soon guys. Sebenarnya dijadwalkan tayang di tahun 2020 kemarin, tapi karena situasi dan kondisi akhirnya diundur dan masih kita tunggu penayangannya. So, kita pastikan akan nonton ya kalau nanti udah tayang. Oke, itu dia guys film-film dari Kim Go Eun yang merupakan film lepasnya yang harus kalian tonton. Thank you banget udah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video saya yang lain. Dan kalau kalian ada masukan-masukan bisa kalian tulis di kolom komentar tentunya dengan bahasa yang sopan. Thank you dan bye-bye.